Halo sobat-sobat, kawan-kawan semua, jumpa dengan Arifin Inspiration. Pada kesempatan kali ini Arifin akan menyampaikan informasi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber dan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, yang kami bagi menjadi 20 bagian. Dan video kali ini merupakan bagian yang pertama. "100 tokoh paling berpengaruh di dunia", bagian 1. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa ajaran Islam dan diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi Allah atau Rasul yang terakhir. Menurut biografi tradisional Muslim, ia lahir diperkirakan sekitar 20 April 570 Masehi atau 571 Masehi di Mekah dan wafat pada 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hijaz atau Arab Saudi saat ini. Michael Hart dalam bukunya The Thousand menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun duniawi. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Selain itu, di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 menyebutkan Muhammad dengan nama Ahmad, yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji. Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapat 2 julukan dari para kaum Quraisy, yaitu Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya dan As-Sadiq yang artinya yang benar. Setelah kenabian, para sahabat-sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasulullah atau Rasul Allah, kemudian menambahkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Dua. Isaac Newton. Isaac Newton hidup 1642 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton, ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia, lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, dia lahir sesudah ayahnya meninggal. Di masa bocah, dia sudah menunjukkan kecakapan yang nyata di bidang mekanika. Meskipun anak dengan otak cemerlang, di sekolahnya tampak ogah-ogahan dan tidak banyak menarik perhatian. Tatkala menginjak akil balik, ibunya mengeluarkan dari sekolahan dengan harapan anaknya bisa jadi petani yang baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utama dari Isaac Newton tidak terletak di situ. Pada umurnya 18, dia masuk Universitas Cambridge
Disinilah Newton secara kilat menyerap apa yang kemudian terkenal dengan ilmu pengetahuan dan matematika, dan dengan cepat pula mulai melakukan penyelidikan sendiri. Antara usia 21 dan 27, ia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Nabi Isa atau Yesus, pemimpin umat yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam dan agama Nasrani. Nabi Isa oleh penganut agama Nasrani disebut Yesus. Dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh dalam peradaban manusia, Isa atau Yesus adalah manusia diurutkan ketiga setelah Nabi Muhammad dan Isaac Newton. Buku yang ditulis oleh Michael Hart mencantumkan Isa atau Yesus karena pengaruh ajarannya yang dapat merubah perilaku dan kehidupan manusia di dunia. Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi dan istimewa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kitab suci Al-Quran, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Kata ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Yesu atau Isa. Yesus Kristus adalah nama yang umum digunakan oleh penganut Kristen untuk menyebutnya, sedangkan orang Aram Kristen menyebutnya dengan Yesus al-Masih. Buddha hidup 563 sebelum Masehi sampai 483 sebelum Masehi. Buddha Gautama, nama aslinya Pangeran Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Salah satu dari agama terbesar di dunia, putra Raja Kapilavastu, timur laut India, berbatasan dengan Nepal. Siddhartha sendiri atau marga Gautama dari suku Sakya, konon lahir di Lumbini yang kini termasuk wilayah negara Nepal. Kawin pada umur 16 tahun dengan sepupunya yang sebaya, dibesarkan di dalam istana mewah. Pangeran Siddhartha tak betah dengan hidup enak dan bermewah-mewahan, dan dirundung rasa tidak puas yang sangat amat. Dari jendela istana yang keberlapan, dia menengok keluar dan tampak olehnya orang-orang miskin yang terkapar di jalan-jalan, makan pagi, sore tidak, atau tidak mampu makan sama sekali. Siddhartha kemudian berpikir keadaan ini harus dirubah, harus terwujud makna hidup dalam arti kata yang sesungguhnya, dan bukan sekedar kesenangan yang bersifat sementara yang senantiasa dibayangi dengan penderitaan dan kematian. Pokok ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya 4 kebijakan kebenaran. Pertama, kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia. Kedua, sebab musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta terbelenggu oleh nafsu. Ketiga, pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat habis bila mana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan. Dalam ajaran Buddha disebut nirvana. Keempat, menimbang benar, berpikir benar, berbicara benar, berbuat benar, cari nafkah benar, berusaha benar, mengingat benar, meditasi yang benar.
Konghucu. Konghucu hidup 551 sebelum Masehi sampai 479 sebelum Masehi. Konghucu atau Konfusius adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok. Filsafatnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena azasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai nabi. Konghucu adalah putra bungsu Su Lianghe. Ia mempunyai 9 kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki yang catat kaki bernama Meng Pi. Ibunya bernama Yan Zhengzai. Ia lahir pada tanggal 27 Bayue atau bulan 8 551 sebelum Masehi di negeri Lu, kota Zhouyi, desa Changping di lembah Kongsung atau kini Jazirah Shandong, kota Gufu. Nama kecilnya adalah Qiu yang berarti bukit alias Zhongni, artinya putra kedua dari Bukit Ni. Beliau menikah dengan putri negeri Song yang bermarga Jianguan. Dari pernikahan ini mendapat seorang putra yang diberi nama Li yang berarti ikan gurami alias Boyu. Diberi nama demikian karena pada kelahiran putranya beliau telah diantari ikan gurami oleh raja muda negeri Lu yang panggilannya Lu Zhaogong. Selain Li, Konghucu masih mempunyai 2 orang putri yang seorang menjadi istri Gong Ye Chang, murid beliau. Demikianlah teman-teman, kawan-kawan, 100 tokoh terpengaruh di dunia bagian pertama. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tontonlah video kami 100 tokoh paling berpengaruh dunia bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari video ini.